Salam saudara, puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan, diberi nafas hidup, dan Tuhan menjaga kita senantiasa. Di pagi hari ini kembali saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 yang mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi saya akan melanjutkan tentang bagaimana menjadi sepadan dalam hidup pasangan suami istri. Ketika Allah menciptakan manusia pertama kali sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan pasangan hidup yang diambil dari tulang rusuknya sendiri, tulang rusuk Adam. Di situ dibuatlah wanita, sehingga menjadi pasangan yang sepadan. Namun oleh karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga kesepadanan itu mengalami kerusakan, sehingga banyak hal yang terjadi, konflik, ketidakharmonisan dan lain-lain. Tetapi karena wanita bagaimanapun juga diambil dari tulang rusuk seorang laki-laki, maka ada potensi untuk kesepadanan ini bisa diperbaiki. Selama kita ini sama-sama manusia, sebenarnya ada potensi untuk diperbaiki. Karena itu pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui agar ada sesuatu yang bisa untuk dipulihkan, diperbaiki semakin lebih baik. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sedang mengalami persoalan, atau mungkin pernah, atau mungkin akan. Maka kiranya ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama belajar firman Tuhan untuk menjadi pasangan yang semakin menjadi sepadan. Karena dari awal Engkau menciptakan laki-laki, perempuan, suami istri itu sepadan. Tapi oleh karena kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka kesepadanan itu mulai rusak. Ada yang kerusakannya sedikit, ada yang banyak, ada yang sangat parah. Karena itu kami mohon Tuhan pulihkan kami, dan kiranya pelajaran di saat ini akan menolong kami untuk kami belajar menjadi pasangan yang sepadan. Kami mohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buat Anda yang belum menikah dan merancangkan pernikahan kelak, kiranya pelajaran ini menjadi sebuah tambahan pengetahuan untuk Anda nanti memasuki pernikahan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin baik-baik saja dan tidak mengalami konflik, puji Tuhan, tapi kiranya ini juga menjadi pelajaran, sebuah studi atau pembelajaran, pengetahuan yang siapa tahu suatu saat Anda mengalami itu dan diingat-ingat apa yang saya sampaikan. Dan bila Anda saat ini mengalami, maka kiranya ini akan menolong Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa dipulihkan dan kembali belajar untuk menjadi sepadan antara suami dan istri. Saudara, konflik yang terjadi di dalam keluarga, khususnya pasangan suami istri, yang pertama biasanya yang paling sering itu adalah masalah komunikasi. Tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri.
Dalam berkomunikasi ini sangat-sangat diperlukan empati. Empati itu adalah mau mendengarkan apa yang dirasakan oleh pasangan. Mengapa dia melakukan sesuatu, mengapa dia memiliki pendapat sesuatu, mengapa dia memiliki alasan tertentu yang bagi pasangannya tidak bisa dipahami atau terasa seperti nggak masuk akal. Dengarkanlah pasangan Anda bicara. Jangan memotong pembicaraan lalu berkata, jangan begitu, tidak boleh, harus seperti ini. Itu namanya nggak berempati. Kalau namanya empati, biarkan dia bicara, biar semua yang ada dalam hatinya dia sampaikan supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu empati. Jadi kalau nggak ada empati dalam komunikasi, yang ada itu hanya menghakimi, menuduh, dan membuat emosi yang secara negatif, marah maksudnya, jengkel. Itu nggak boleh seperti itu. Komunikasi yang baik itu ada rasa empati. Kalau sudah nggak ada rasa empati, komunikasinya buruk sekali dalam pasangan suami istri. Dan itu sangat-sangat sulit untuk bisa pemulihan bisa terjadi. Karena pemulihan kesepadanan ini bisa pulih kalau ada komunikasi. Komunikasi terjadi kalau ada empati. Tanpa empati nggak mungkin, karena yang ada hanya egois, hanya keegoisan dari satu pasang yang dominan, yang biasanya suami yang dominan. Istri mau bicara, dipotong langsung, jangan begitu, nggak boleh, pokoknya harus begini. Dan itu egois banget itu. Kalau sudah begitu ya sudah, sulit terjadi kesepahaman, kesepadanan, dan keharmonisan akan sulit diraih. Nah, berikutnya dalam hal komunikasi ini ada hambatan-hambatan, saudara. Hambatan yang utama itu adalah persoalan berbedanya watak atau karakter antara pria dan wanita secara psikologis. Ini harus dipahami betul supaya jangan sampai salah paham di antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Yang pertama yang perlu diketahui bagi istri, pria itu biasanya tidak suka mendengar pembicaraan yang detail, panjang lebar. Sedangkan wanita itu biasanya sukanya menceritakan semuanya, unek-uneknya, cerita, sukanya cerita pokoknya sama suami tentang masalah, tentang anak, tentang tetangga, ingin bercerita pada suami. Ini jadi hambatan karena umumnya laki-laki itu tidak mau cerita nih yang panjang-panjang, terkesan kayak ngerasani. Padahal sebenarnya buat wanita itu keinginan untuk mengungkapkan sesuatu, inginnya bicara. Ini laki-laki kalau nggak ngerti, dianggapnya wanita ini terlalu lebih, ngomong terus. Ini harus dipahami. Buat wanita, kalau pria diajak ngomong kok hanya nggak ada respon apa-apa, terkesan bagi istri ini, suamiku kok nggak mau mendengarkan gitu. Karena memang umumnya laki-laki sukanya to the point, apa yang kamu maksud ya sudah ceritakan, nggak usah cerita ini itu segala macam. Nah, yang
Yang kedua, laki-laki itu biasanya sedikit bicara, banyak bertindak. Sedikit bicara, lebih banyak pada tindakannya. Dan ini beda sekali dengan wanita. Wanita ini pakai perasaan, lebih dominan pakai perasaan. Sehingga dia ingin mengungkapkan perasaannya. Aku loh diginikan sama itu, gini-gini dan seterusnya. Tapi laki-laki rasa digagas, rasa mbok pikir, ngene wae. Saudara, itu jadi persoalan karena wanita sebenarnya ingin mencurahkan isi hatinya. Coba bapak-bapak dengarkan unek-unek seorang wanita. Tapi ibu-ibu coba juga pahami bahwa bapak-bapak itu sebenarnya gak terlalu suka diceritani banyak-banyak. Sehingga paling wes. Nah, ini jadi persoalan, hambatan dalam berkomunikasi. Lalu yang berikutnya, hambatan komunikasi itu, seorang laki-laki umumnya suami kalau sedang stres nih, memilih untuk berdiam diri dan menarik diri, menyendiri pokoknya, meneng gitu. Ini beda dengan wanita, ibu-ibu. Kalau sedang pikirannya kalut, stres, sebenarnya ingin ngomong, ingin cerita gitu. Kan harusnya ke suami ceritanya, ke siapa? Kan nggak mungkin ke tetangga, malah nanti jadi gosip dan hal yang nggak baik. Tapi sering terjadi karena suami yang diajak bicara nggak mau dengar. Gitu aja mbok omong ke ben lah wis. Jadi persoalan. Istri itu kalau pikirannya sedang galau, itu rasanya ingin mengutarakan. Maka hai suami, dengarkanlah baik-baik dan bersabar untuk mendengar. Karena semakin Anda mau mendengar, hai suami, istri semakin dekat. Istri akan semakin dekat dengan suami. Tapi kalau suami nggak perhatikan, ngono dibahas misalnya, istri semakin merasa nggak nyaman. Apalagi kalau dimarah-marahi, senengannya nyeritake misalnya. Lah kalau nggak suaminya yang diajak cerita, siapa? Apa mau ke tetangga ngerasani? Itu malah nggak baik. Itulah kenapa sukanya wanita kalau ngumpul itu sukanya ngerasani. Kenapa? Laki-laki suaminya diajak ngomong nggak pernah mendengar. Akhirnya pelampiasannya ke orang lain, itu kan jadinya nggak baik. Sehingga ada istilah toh di lingkungan Jawa ini, wong wedok nek petan itu mesti karo ngrasani. Nah gimana? Suaminya diajak ngomong nggak pernah mau dengar. Coba dengarkan. Didengarkan aja udah seneng loh istri itu. Mungkin solusinya nggak ada, belum ada solusinya. Tapi mau mendengar aja itu udah luar biasa. Yang parah, tidak mau mendengarkan, malah marah-marah, banting piring, banting gelas. Aduh saudara, itu sangat terluka seorang istri. Sudah gak mau mendengar itu aja rasanya sudah di hati ngenes. Ditambah suaminya marah-marah karena dianggap mungkin gitu aja kok diceritakan, ngerasani dan macam-macam. Padahal sebenarnya istri itu hanya ingin mengungkapkan unek-unek, ingin didengar aja. Coba perhatikan apa yang diomongkan. Ya kalau bisa ya belum bisa solusi, ya mari berdoa. Udah, itu hati istri sangat senang sekali. Jangan lukai hati istri. Tapi buat istri perhatikan juga bahwa memang watak laki-laki itu nggak suka cerita banyak-banyak. Ini sangat penting sekali. Karena seringkali ada hal yang parah lagi, kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu adalah komunikasi yang sama sekali nggak sehat. Setiap ngomong
mesti marah. Setiap ngomong pasti ngamuk-ngamuk. Kata-kata kasar keluar. Oh saudara, ini melukai sekali. Kalau itu ke istri, hati istri terluka banget. Kalau itu anak-anak mendengar, anak-anak Anda akan terluka banget. Sangat terluka. Dan ini akan bisa berdampak panjang kalau Anda suami sering bentak-bentak. Akan jadi trauma anak-anak Anda, istri Anda juga, dan menjadi gangguan psikologis. Dan biasanya anak Anda akan niru seperti Anda nanti. Karena kemarahan yang terpendam, jengkel dengan kata-kata yang kasar itu, kelak anak Anda ya akan berkata-kata kasar juga kepada mungkin pasangannya, kepada anaknya kalau suatu saat menikah. Saudara, ini sangat harus diperhatikan, ini persoalan psikologis. Lalu yang kedua, saudara, yang harus diperhatikan agar ada kesepadanan di samping komunikasi adalah perhatikan temperamen dasar atau watak orang bilang, atau karakter dasar dari pasangan Anda. Karena namanya temperamen itu sudah bawaan dari sono yang kalau diubah nggak nyaman. Memang nyamannya seperti itu. Misalnya, memang ada banyak istilah psikologis, tapi saya bahasa kata-kata yang umum saja kita mengerti. Mungkin pendiam, Anda suruh banyak bicara susah juga. Orangnya banyak ngomong misalnya, Anda menyuruh dia diam gitu, agak sulit. Memang itu sudah temperamen. Atau suka menyendiri, terus Anda ingin pasangan Anda banyak bergaul misalnya, itu agak berat, bisa tapi sulit. Atau pasangan Anda banyak bergaul, disuruh di rumah terus sendirian, jangan ketemu orang, sulit. Atau lagi, pasangan Anda ini orangnya suka mikir gitu, diam nih mikir. Terus Anda bilang, nggak usah mikir, harus kerjakan aja, pokoknya yakin kerjakan. Kalau tipenya pemikir itu lama mikirnya baru dikerjakan. Atau tipenya cepat bersikap, lalu ojo cepet-cepet, ojo gerusa-gerusu, pelan-pelan dipikir dulu. Agak sulit juga, saudara. Jadi itu karakter dasar ini harus diperhatikan dalam diri pasangan Anda. Karena nggak mudah mengubah, dan memang nggak bisa diubah kecuali hanya mungkin dikurangi sedikit. Bisa, itu pun perjuangan berat. Karena mengubah karakter itu membuat tidak nyaman, kayak bersikap pura-pura nantinya, tidak asli karakternya sendiri. Harus perlu tahu karakter dasar antara pasangan suami istri. Nah, buat Anda yang belum menikah, nanti kalau ada konseling pranikah, itu biasanya nanti ada dilihat karakter dasarnya apa sehingga saling mengenal satu dengan yang lain. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga itu adalah masalah keuangan. Penting sekali, saudara, mengelola keuangan bersama dengan keluarga. Harus saling tahu, karena kalau tidak, ini akan jadi timbul persoalan. Sedikit atau banyak, keuangan yang dimiliki harus dikelola bersama-sama dan transparan antara suami dan istri. Kalau enggak transparan, itu menimbulkan banyak masalah. Dibelikan apa? Untuk apa? Itu jadi pertanyaan. Lalu bagaimana Anda harus menghemat uang kalau memang pendapatan itu pas-pasan? Kalau mungkin pendapatannya banyak, mungkin nggak terlalu persoalan untuk belanja apa saja. Tapi kalau penghasilannya pas-pasan, saudara, perlu harus menghemat, perlu harus diatur. Yang paling diutamakan beli apa toh? Kalau yang nggak penting-penting nggak perlu dibeli. Dan harus dibicarakan bersama untuk pengeluaran keuangannya. Dan harus kerjasama dalam mengelola keuangan. Dan
ya berapapun disyukuri seandainya penghasilan nggak terlalu banyak. Lalu yang terakhir saudara adalah membagi peran dalam keluarga. Contohnya begini, ini kalau nggak membagi peran dengan baik memang nggak bagus nanti. Contoh misalnya gini, pasangan sangat tidak mempercayai, misalnya suami tidak mempercayai sama istri karena dianggap masakan istrinya nggak enak, lalu suaminya yang masak. Istri bingung juga, ini suami saya masak karena suami menganggap masakan istrinya nggak enak. Lalu istrinya memandiin bayi, dianggap nggak pinter mandiin bayi, lalu sini diminta suaminya ngedusi raiso kan eta dusane gitu. Istrinya belanja, nggak dipercayai, wah ini boros ngentek-ngentekno duit, lalu suaminya sendiri yang belanja. Lalu peran dalam keluarga ini nggak tertata dengan baik, bahkan mungkin suami ambil alih semua karena nggak mempercayai. Nah, ini penting sekali membagi peranan tugas. Suami tugasnya apa dibicarakan, istri apa, lalu anak-anak dikasih tugas apa, dan percayai itu. Percayai tugas yang masing-masing sudah dibuat, dan jangan menghakimi, mencela hasil kerja mereka. Mungkin kurang sempurna ya, bagaimana caranya supaya semakin baik? Jangan dicela. Piye bagianmu nyuci, malah nyuci nggak bersih. Itu nanti jadinya malah ya wis cuci dhewe gitu. Jadi masalah saudara. Jadi apa yang menjadi peranan masing-masing dalam keluarga perlu ditata. Jangan lalu semuanya diambil alih karena menganggap apa yang dikerjakan oleh salah satu anggota keluarga atau pasangan kita itu kita anggap kurang sreg. Harus dibicarakan kembali ke yang pertama, komunikasikan lagi. Harusnya bagaimana? Tapi jangan sambil berkomunikasi yang jelek, memaki-maki, memarahi, nyalah-nyalain, menghakimi. Saudara, itu nggak bagus. Itu suasana keluarga akan sangat tidak bagus. Anak-anak Anda akan mewarisi sifat yang sama, kasar dan jelek kalau sukanya memarahi kalau ada kesalahan, kekeliruan yang Anda anggap itu suatu yang nggak baik. Harus ada komunikasi yang baik. Ada perlu warisan yang baik dalam hidup keluarga agar ditularkan kepada anak-anak kita. Karena apa yang dilihat anak itu yang akan kelak dia kerjakan, dia lakukan. Karena semua terekam dan akan di-replay kembali ketika mereka sudah besar nanti. Orang tua lah yang menciptakan karakter anak-anak bagi kita, masa depan mereka. Jadi sekali lagi ada 4 hal, perhatikan secara ringkas saya sampaikan. Komunikasi yang baik, perhatikan hambatan-hambatan komunikasi tadi. Temperamen dasar, karakter dasar pasangan kita perlu diketahui seperti apa. Lalu bagaimana mengelola keuangan. Lalu bagaimana mengatur peranan masing-masing dalam anggota keluarga. Keempat hal ini biasanya jadi persoalan yang paling utama dalam keluarga. Mungkin ada konflik kecil-kecil lain, tapi ini yang sering terjadi. Komunikasi, temperamen dasar yang beda, masalah keuangan, dan masalah membagi peran dalam keluarga. Semuanya kalau dibicarakan dengan baik, maka kesepadanan itu akan semakin bisa diusahakan. Keserasian, keharmonisan semakin bisa diusahakan. Inilah saudara yang ingin saya sampaikan di saat ini. Perhatikanlah komunikasi dan berdoalah selalu kepada Tuhan untuk minta pertolongannya untuk bisa melakukannya. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan memberkati keluarga saudara semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.